Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Diduga korupsi pengadaan pesawat, pelaksana tugas Bupati Mimika Johannes Retop ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Papua. Seluruh kru pesawat Lion Air yang tabrak Garbarata dites urin. Cuaca di Merauke membaik, kapal pengangkut sembako mulai berlayar. Kejaksaan Tinggi Papua menetapkan pelaksana tugas Bupati Mimika Johannes Retop dan Direktur Asian Air Silvi Herawati sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi pengadaan 1 pesawat dan helikopter di Dinas Perhubungan Mimika tahun anggaran 2015. Dari hasil audit independen terungkap kerugian negara sekitar 43 miliar rupiah dari proyek pengadaan pesawat jenis karavan dan helikopter. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Papua Aguwani mengatakan penetapan tersangka terhadap Bupati Mimika dan Direktur Asian Air dilakukan 25 Januari lalu setelah penyidik merasa cukup bukti. Dalam kasus tersebut, Johannes Retop yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan tidak melakukan proses pelelangan sesuai ketentuan. Penyidik Kejaksaan Tinggi Papua itu telah menetapkan tersangka atas nama Johannes Retop dan 1 orang lagi atas nama Silvi Herawati terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan pesawat dan heli di Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika di tahun 2015. Jadi tersangka yang ditetapkan yaitu atas nama Johannes Retop selaku Kepala Dinas Perhubungan di tahun 2015 dan saudari Silvi Herawati sebagai Direktur Umum PT ASEAN One Air terkait berdasarkan dari pemeriksaan saksi-saksi dan ahli telah sampailah mendapatkan 2 alat bukti untuk menetapkan tersangka. Berdasarkan hasil perhitungan audit independen, kerugian negara itu ditaksir kurang lebih itu sebesar 43 miliar rupiah dari hasil perhitungan audit independen itu. Dalam hal ini tidak melakukan penahanan dengan dasar bahwa kedua tersangka ini kooperatif dalam setiap pemanggilan untuk diambil atau diminta keterangannya atau diperiksa. Kedua tersangka hingga kini belum ditahan karena dinilai kooperatif. Para tersangka dijerat pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi dengan ancaman hukuman maksimal penjara 20 tahun. Sementara itu di Mimika, Johannes Retop menanggapi dengan santai pasca penetapan dirinya menjadi tersangka. Johannes meminta masyarakat Mimika agar tetap tenang dan menghormati semua proses hukum. Johannes membenarkan dirinya dipanggil dan diperiksa di Kejaksaan Tinggi Papua. Ia menyayangkan Kejati Papua yang tidak meminta izin terlebih dahulu ke Menteri Dalam Negeri sebelum melakukan pemeriksaan. Namun Johannes tidak gentar karena sebelumnya pada tahun 2017 hingga 2019 ia juga pernah diperiksa 4 kali dalam kasus yang sama. Milik pemerintah kabupaten. Kecuali kalau helikopter itu yang disangkakan dibilang katanya saya leasing. Bagaimana leasing? Kontraknya ada. Saya bilang sama kejaksaan, kalau kamu mau periksa tentang helikopter, barukah, bekaskah, atau bagaimana belinya, kamu tanya aja di pabrik di Malaysia dekat saja kok, pergi aja tanya.
nomor serinya ada, tahun pembuatannya kapan, itu kan semua ada, tidak ada soal. Itu bagi saya tidak ada soal, dan itu memang tidak pernah ditanyakan sih sama saya, tapi justru saya yang memberikan informasi. Betul, ada berapa pertanyaan Bapak diberikan kemarin? Kemarin itu cuma berapa ya, 13 kah? Jadi saya pikir kalau memang ini betul ditetapkan sebagai tersangka, saya juga harus dikasih tahu. Ya dong, pertama. Malah saya tahu dari Media. Oke, yang pertama. Yang kedua, memang ini sudah diatur menurut saya. Karena apa yang disangkakan pada saat awal waktu mereka bicara waktu awal masih sama seperti yang sekarang bahasa sekarang. KPK 4 kali. 4 kali. Oh ya. Waktu KPK dulu ya. Iya, dulu. Itu 4 kali. Kalau di sini ini 2 kali. 2 kali itu pun juga pertanyaannya tidak seperti KPK. Kalau KPK kan ditanya sampai rekeningnya, aliran dananya, segala macam itu dicek. Kalau ini kan tidak ada, hanya pertanyaan-pertanyaan yang biasa, apakah lelang kah, apakah kalau dibilang tidak lelang, dibilang katanya persunya tidak lelang, memang tidak perlu lelang, aturannya jelas kok di dalam peraturan 54, maka dari situ saya dapat uang, tidak, kan? Uangnya cuma 85 miliar, harga pesawat sudah 80 miliar, itu tercatat dan terdata, kurs dolar dia naik, terus kalau saya korupsi 43 miliar, terus pesawatnya dari mana ini belinya? Ini kan logika berpikirnya kan seperti itu. Kasus pengadaan pesawat dan helikopter yang menyeret Bupati Mimika diduga telah merugikan negara hingga 43 miliar rupiah. Hendra dan Igo Batmomolin melaporkan dari Jayapura dan Mimika. Polres Merauke meringkus 4 pencuri hewan ternak yang meresahkan warga Merauke. Para pelaku saat ini sudah dibawa ke Mapolres dan tengah menjalani pemeriksaan. Pencurian hewan ternak terjadi 12 Januari lalu. Korban mengaku saat itu hendak menjemput anaknya di sekolah. Ia melihat 2 pelaku sedang berusaha menggiring seekor hewan kambing miliknya. Namun korban tidak menghiraukan karena terburu-buru menjemput anak. Namun saat kembali, 5 ekor kambing raib di gondol para pelaku. Korban berusaha mengejar pelaku yang mengendarai mobil namun akhirnya kehilangan jejak. Korban merasa terpukul karena kelima ekor kambing tersebut harga keseluruhan mencapai 13 juta rupiah. Menurut polisi, kambing tersebut dijual pelaku ke seseorang dengan harga 500 hingga 800 ribu rupiah per ekor. Keempat pelaku ini tengah menyewa kendaraan minibus berupa Avanza warna putih. Kemudian mereka gunakan untuk operasi melakukan pencurian hewan ternak ya, berupa kambing. Nah, pada saat itu mereka melintas ya, menemukan kambing 3 ekor berada di jalan peternakan Mokalama. Kemudian keempat pelaku ini diantaranya 2 orang ya, yang turun dari kendaraan, yaitu saudara G dan saudara I. Kita tetapkan sebagai pelaku ini, mereka sudah beraksi sudah beberapa kali. Ya, bukan baru 1 kali ini, tetapi sudah melakukan kejahatan pencurian ini sudah berulang kali. Pernah terjadi di Jalan Kamisaun, juga terjadi di Jalan Husein Palela. Dari hasil pemeriksaan sementara, para pelaku sudah 3 kali mencuri ternak di lokasi yang berbeda. Polisi menghimbau warga agar waspada dan tidak membiarkan ternaknya berkeliaran tanpa pengawasan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Akibat insiden tertabraknya Garbarata milik Bandara Mopah Merauke Jumat pekan lalu, Polres Merauke melakukan pemeriksaan tes urin terhadap pilot, kopilot, dan seluruh kru pesawat Lion. Tes urin dilakukan Satuan Narkoba Polres Merauke di areal bandara untuk mengetahui apakah yang bersangkutan mengonsumsi narkoba atau obat-obatan terlarang sehingga tidak berhati-hati ketika mengemudikan pesawat. Hasil pemeriksaan disimpulkan pilot, kopilot, dan seluruh kru Lion Air tidak mengonsumsi narkoba. Urin kita ambil itu dengan menggunakan 2 alat. Tapi memang dua-duanya menunjukkan hasil yang sama. Hasilnya itu ya negatif. Jadi mereka negatif, tidak konsumsi obat-obatan tidak, alkohol tidak, narkotika juga tidak. Berapa yang diperiksa? 7 kru. 7 kru. 1 pilot, 1 co-pilot, 2 pramugari, 3 pramugara. Pilotnya asal mana, Pak? Sehat. Berarti bersih ya.
Sementara itu penumpang pesawat Lion Air menolak berangkat dengan menggunakan pesawat yang sama. Jadwal penerbangan para penumpang memang ditunda pada esok harinya, namun pihak maskapai menggunakan pesawat lain karena pesawat sebelumnya harus diperbaiki. Berangkat ya Pak Haji? Iya benar. Oh gitu. Nah sekarang ini kan mau berangkat kembali ya Pak Haji ya? Iya. Nah kira-kira kalau menggunakan pesawat itu kembali maunya seperti apa Pak Haji? Mau ikut apa gimana? Oh, kalau dengan pesawat kemarin kondisi kebetulan saya berada di sayap, saya lihat sayapnya sudah bengkok. Dia jelas dia punya aerodinamiknya kan pasti tidak bisa dipakai untuk terbang. Jelas batal kalau pesawat yang kemarin. Oh gitu. Artinya tidak mau ikut kalau Tidak mau kalau pesawat kemarin jelas membahayakan. Yogi kira-kira kemarin ikut pesawat itu Pak? Balik batal berangkatnya. Kemarin posisinya di mana? Di kursi belakang apa tengah? Kursi pas lurus dengan sayap. Dengan sayap, berarti lihat situasinya itu ya. Pak Yogi, kira-kira kalau hari ini berangkat menggunakan pesawat itu kembali, kira-kira mau tidak ikut? Saya kira siapa saja kalau melihat kondisi seperti itu kita mungkin tidak ada yang mau naik. Tidak mau naik ya. Tapi kalau seandainya sudah diperbaiki oleh teknis, kita mau kira-kira artinya sudah layak terbang gitu. Saya kira kalau layak terbang itu semua kan sudah dalam pemeriksaan pengawasan. Belum bisa digunakan. Belum bisa digunakan ya. Jadi sementara penumpang yang tercancel kemarin menggunakan pesawat lain ya? Tetap pakai Lion. Lion ya. Lion kan tetap pesawat tetap datang. Datang gitu. Tapi untuk perbaikan Ibu Inggris sudah diperbaiki atau gimana? Atau gimana? Masih tunggu spare Pak. Oh, spare. Saat ini pesawat Lion Air yang naas masih terparkir di Bandara Mopah Merauke sambil menunggu suku cadang. Jumat pekan lalu pesawat Lion Air dengan nomor penerbangan JT794 tujuan Jayapura menabrak Garbarata Bandara Mopah. Akibat insiden tersebut, Garbarata dan sayap bagian kanan pesawat rusak. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Jalan Mayor Wiratno yang merupakan jalan utama di Merauke hingga saat ini kondisinya rusak parah. Selama bertahun-tahun jalan penting ini berlubang dan tergenang air saat musim hujan. Pengendara sejak lama mengeluhkan hal ini, namun pemerintah daerah seolah menutup telinga dan membiarkan kondisi jalan rusak sehingga membahayakan pengendara. Jalan Wiratno merupakan jalan strategis karena di jalan ini berdiri instansi penting pemerintah seperti Pertamina, kantor Perum Bulog, dan kantor Disnaker, sehingga setiap hari lalu lintas di jalan ini padat dengan kendaraan. Ya kalau dari kami supaya pemerintah bisa perhatikan tuh perbaiki jalan ini supaya aktivitas kami bisa lancar dengan baik. Ini menghambat juga ini ya? Ya menghambat juga. Jadi kita di sini mau jalan waktu mau kerja salah-salah karena jalannya kurang bagus. Ya di sini juga ada kantor Pertamina, terus kantor Dolok juga ya? Iya kantor Dolok juga. Terus ini tenaga kerja juga. Jadi mesti pemerintah juga harus lihat juga kondisi jalan ini seperti apa dan supaya segerakan perbaiki jalan. Perbaiki jalan, oke. Tiap hari tinggal di mana memang? Depan sini. Depan sini. Ini sudah berapa lama jalannya rusak begini, Dek? Sudah lama ya. Iya. Nah, apa harapan kau kepada pemerintah untuk jalan ini? Bisa diperbaiki. Perbaiki ya. Ini biasa memang kalau aktivitas terganggu ya. Iya. Terganggu. Rusak sekali. Apalagi kalau hujan. Iya, kalau hujan. Warga berharap pemerintah segera bertindak untuk memperbaiki jalan agar masyarakat nyaman dan aman berkendara melintasi jalan ini karena tidak sedikit kecelakaan terjadi akibat jalan berlubang dan berkubang lumpur. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Selama 5 hari terakhir, cuaca di perairan Papua Selatan sudah mulai membaik. Aktivitas di Pelabuhan Rakyat Pintu Air Merauke sudah mulai bergeliat setelah hampir sepekan berhenti karena cuaca buruk. Sejumlah kapal kargo mulai bongkar muat untuk membawa sembako yang sudah ditunggu-tunggu warga di daerah terpencil. Nahkoda Kapal Motor Sejahtera mengatakan saat cuaca buruk kapalnya sempat berlabuh di Pelabuhan Rakyat. Di sini. Baru 3 hari. Oh, masuk kemarin ya. Jadi ini sudah muat kembali barang-barang sembako ini. Sudah muat. Mau bawa kemana nih Pak? Oh, Kepi ya. Berapa banyak rencana ini? Berapa banyak muatannya nih? 100 ton ya.
Apa saja yang dimuat ini Pak? Campur-campuran. Campur-campuran ya? Untuk dibawa ke sana Pak ya? Ya. Oh, berapa lama baru muat lagi nih ke sana nih? Selama cuaca buruk itu? Selama cuaca buruk. Oh gitu, itu sudah mulai jalan lagi Pak ya? Akibat cuaca buruk, geliat pelabuhan rakyat Pintu Air sempat terhenti. Kapal nelayan dan kargo yang memuat sembako hanya sandar karena tidak berani berlayar akibat ombak yang tingginya mencapai 3 hingga 4 meter. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Ikon kota Merauke, Tugu Libra atau lingkaran Brawijaya, kini kembali berdiri tegak setelah selama 2 tahun hilang dari pandangan mata karena roboh diterjang angin kencang. Tugu kini berdiri megah dan mentereng setelah mengalami renovasi dan didesain baru sehingga menarik perhatian warga dan pengendara. Di Tugu ini juga tertulis kalimat Izakot Bekai Izakot Kai yang berarti satu hati tujuan, serta tulisan tahun 1902 yang menandakan tahun kelahiran kota Merauke. Dengan wajah baru Tugu Libra ini, masyarakat diharapkan bersama-sama menjaga ikon kebanggaan kota Merauke. Nah, sebagai warga masyarakat, dengan perbaikan Bapak merasa bangga? Bangga. Kenapa Bapak? Artinya Bapak seperti ini apa Pak? Artinya suka dengan kebanggaan ini? Karena kemarin kan sudah membangun, tapi karena hancur toh, hancur akhirnya bangun kembali. Bangun kembali. Kembali biasa sebagai masyarakat itu bangga. Bangga Pak ya. Libra yang baru ini Pak? Bangun baru ini mudah-mudahan ke depan tidak usah hancur lagi. Tidak hancur lagi, tidak rusak lagi Bapak ya. Iya, itu Bapak harapan ya. Berarti harapannya bisa menjaga sama-sama Pak ya. Tugu Libra berdiri di pusat kota Merauke, selesai direnovasi dengan biaya mencapai 5 miliar rupiah. Konstruksi penopang Tugu ditambah dan diperkuat sehingga lebih kokoh. Selain itu, di sekitar Tugu juga diberikan fasilitas tempat duduk agar warga bisa menikmati suasana kota. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. 10 kelurahan dan 1 kampung di Merauke ikut ambil bagian dalam kompetisi sepak bola usia 23 tahun yang diselenggarakan pemerintah kabupaten. Menurut koordinator pelaksana, tujuan kompetisi ini untuk menjalin persaudaraan antar warga serta mencari atlet sepak bola berbakat untuk mewakili Provinsi Papua Selatan di ajang kompetisi sepak bola yang lebih besar. Pertandingan sepak bola antar kelurahan plus 1 kampung putih. Jadi semua totalnya ada 12 tim. 12 tim. Sistem kompetisi apa? Setengah kompetisi gugur? Sistem gugur. Sistem gugur ya. Waktunya dalam rangka Kota Merauke tanggal 12, jadi kami diberikan kesempatan selama 1 minggu. Nah, ini dipusatkan di stadion ini? Siap. Ini semua kegiatan pertandingan sepak bola antar kelurahan dipusatkan di Stadion Katalpal. Ya, ada. Ini kira-kira apa harapan dari penyelenggaraan dari kompetisi sepak bola antar kelurahan ini? Ya, kami harapkan bahwa di pertandingan antar kelurahan ini ya sudah sekian lama hari ini atau Kota Merauke yang ke-121 ini baru dilakukan kelurahan antar kelurahan. Jadi kami berharap dengan adanya pertandingan ini silaturahmi antara kelurahan dan masyarakat pun juga bisa saling silaturahmi, saling mengenal dan mungkin saling menjaga kebersamaan juga di masing-masing kelurahan dengan adanya kegiatan ini. Kompetisi sepak bola usia 23 tahun ini dipusatkan di Stadion Katalpal Merauke dengan menerapkan sistem gugur. Pertandingan perdana digelar antara Kelurahan Kamahedoga melawan Kelurahan Kamundu yang dimenangkan oleh Kelurahan Kamahedoga. Kompetisi itu akan berlangsung selama 2 pekan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. ...23 anak asli Amungme dan Kamoro diberangkatkan Pemkab Mimika menuju ke Kediri, Jawa Timur untuk mengikuti bimbingan belajar sebelum masuk ke sekolah kedinasan. Mereka dilepas secara resmi oleh pelaksana tugas Bupati Mimika Johannes Retop didampingi Kepala BKP SDM. Menurut Johannes Retop, kegiatan ini merupakan yang pertama dilakukan di Papua, khususnya Timika. Anak-anak ini merupakan yang terbaik dari hasil seleksi 100 anak-anak yang akan mengikuti sekolah kedinasan. Pendidikan mereka dibiayai langsung Pemkab yang bekerja sama dengan Lembaga Patriot Muda
agar mereka bisa belajar dan lulus sekolah kedinasan. Selama 3 bulan mereka akan menimba ilmu di kampung Inggris Kediri sebelum melanjutkan pendidikan sekolah kedinasan. Kira ini satu gerakan pemerintah kabupaten untuk bagaimana caranya kita mengoptimalkan anak-anak Amu Medan Kamoro, di mana selama ini mereka dalam rangka mengikuti tes sekolah-sekolah kedinasan itu selalu gagal. Sesudah kita evaluasi, memang ternyata kita butuh satu bimbingan belajar yang difasilitasi oleh pemerintah kabupaten bekerja sama dengan yayasan yang selama ini melaksanakan bimbingan. Dan mereka dan kita buat mereka ikut bimbingan belajar ini kurang lebih 3 bulan dengan bahasa Inggris, dengan beberapa kegiatan termasuk fisik, ya. Dan ini kita berharap mereka sesudah selesai dia mengikuti tes kedinasan sesuai dengan apa sekolah-sekolah kedinasan sesuai dengan keinginannya, itu kemudian mereka bisa diterima. Ini termasuk fisik, ya, kesehatan segalanya. Semua pemerintah kabupaten fasilitas untuk anak-anak Mulai Kamoro dan 7 suku Kekerawatan. Berapa? Ada 23. Dan saya kira ini program pertama yang kita lakukan di Papua untuk memberikan semangat kepada anak-anak putra daerah. Pengiriman ke-23 anak ke Kediri ini merupakan tahap pertama. Jika berhasil, Pemkab Mimika akan kembali membuka pendaftaran bagi putra dan putri asli Amungme dan Kamoro untuk belajar di sekolah kedinasan. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Kabupaten Mimika akhirnya memiliki rumah potong hewan unggas atau RPHU dengan fasilitas lengkap. Rumah potong hewan unggas ini dibangun sejak tahun 2022 dengan menggunakan dana alokasi khusus sebesar 5,6 miliar rupiah. Bangunan terletak di tengah pasar sentral Timika sehingga mudah dijangkau. Pelaksana tugas Bupati Mimika Jonis Retop meresmikan rumah potong hewan unggas ini sekaligus melihat langsung proses produksi. Bupati mengapresiasi bawahannya yang berinovasi membangun rumah potong hewan unggas. Ia berharap tahun ini banyak OPD Mimika memiliki inovasi yang berguna bagi masyarakat. Kita terus berusaha, bagaimana pemerintah terus berusaha untuk bagaimana kita bisa dekat dan terus melayani masyarakat Kabupaten Mimika. Dalam semua profesi, dalam semua kegiatan. Dan kita terus mendekatkan pelayanan-pelayanan kita ini agar masyarakat merasa pemerintah hadir untuk kepentingan masyarakat. Dalam menggalakkan sektor-sektor usaha, terutama di bidang ekonomi dan sektor khusus di bidang peternakan, pemerintah terus berusaha bagaimana caranya agar Mimika ini bisa menjadi tempat dan tidak kita katakan ayam lagi dari luar negeri. Ini kita terus berusaha. Bagaimana cara? Rumah potong hewan unggas ini dapat menampung 2.000 ekor ayam per hari. 1 ekor ayam di rumah potong dijual seharga Rp35.000 per ekor dan juga dikirim ke kabupaten-kabupaten tetangga sehingga bisa menyumbang pemasukan bagi daerah. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyamsi.